Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ika Selviana. Mari berdoa semoga COVID-19 yang menimpa masyarakat Indonesia segera berlalu dan aktivitas kembali berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Disimak videonya ya. Di bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari beberapa materi yang mencakup tentang materi geografi. Salah satunya yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan ruang dan interaksi antar ruang? Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pada gambar tersebut ditampilkan beberapa bentang alam yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Misalnya, ada pegunungan, gunung, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang memiliki dua arti kata, yaitu interaksi dan antar ruang. Pengertian interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Biasanya, interaksi terjadi pada makhluk hidup yang memiliki kepentingan sehingga terjadilah proses timbal balik atau tukar-menukar informasi. Sedangkan antar ruang bisa dikatakan hubungan antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan antara suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Lalu, bagaimana interaksi antar ruang dapat terbentuk, Bu? Interaksi antar ruang dapat terbentuk apabila memiliki syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementarity. Antar satu ruang dengan ruang yang lain saling membutuhkan, sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antar satu ruang dengan ruang yang lain atau antar satu daerah dengan daerah yang lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Complementarity atau saling melengkapi dapat diilustrasikan pada gambar tersebut. Pada wilayah A mengalami surplus sayuran atau kelebihan sayuran. Bisa dicontohkan daerah A tersebut adalah misalnya Kota Malang. Kemudian wilayah B surplus ikan. Bisa dicontohkan juga daerah B adalah Kota Sidoarjo misalnya. Sehingga wilayah A atau Kota Malang melakukan interaksi dengan wilayah B atau Kota Sidoarjo yang menghasilkan ikan. Disinilah aktivitas jual beli terjadi. Wilayah A dapat menjual sayurannya ke wilayah B, dan sebaliknya, wilayah B dapat menjual ikannya
ke wilayah A. Untuk syarat yang pertama, saling melengkapi. Apa kalian sudah jelas? Ketik di kolom komen ya. Masuk ke syarat yang kedua, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Intervening opportunity maksudnya penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang yang ditujunya. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dan wilayah B melemah. Jadi, faktor transportasi juga menjadi syarat penting terjadinya interaksi antar ruang loh. Memasuki syarat yang ketiga, serta menjadi syarat yang terakhir terjadinya interaksi antar ruang, yaitu kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer atau transferability dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Syarat interaksi antar ruang ini sangat penting dalam menciptakan interaksi antar ruang loh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan transfer yaitu 1. Biaya, yang kedua jarak, dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi tersebut, apabila biaya yang diperlukan rendah, jarak dekat, serta sarana dan prasarananya memadai, maka akan menghasilkan interaksi antar ruang yang kuat. Sebaliknya, apabila biaya yang diperlukan tinggi, jaraknya jauh, serta sarana dan prasarananya tidak memadai, maka melemahlah interaksi antar ruang yang terjadi pada antar ruang tersebut. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan tombol notifikasi untuk channel ini agar kalian bisa tahu jika ada video pembelajaran terbaru yang saya upload. Terima kasih.